jika ada statement yang menyatakan dengan adanya banjir ini maka penjualan properti daerah akan turun sampai dengan 20%, bagaimana Anda bisa berkata terkait ini? Ya, pasti akan terjadi seperti itu. Yang pertama, orang juga masih memikirkan banjir dahulu. Jadi banjir itu sesuatu yang tidak bisa mengenakan. Disebut musibah tapi tidak bisa dijenguk. Ketika menjenguk juga butuh perangkat tertentu, bahkan juga mendapatkan kondisi agak berbahaya kan begitu. Yang kedua adalah masyarakat di sana sendiri juga pastinya harus menghapus mungkin traumanya, tetapi setelah itu berbenah juga. Kita beruntung ada Kang Deddy yang relatif cakap cekatan, yang menurut saya itu sesuatu aset yang kita miliki bersama. Kita developer senang dengan Kang Deddy mau membuka seperti ada lintasan air, ada jembatan yang di bawahnya sampah sampai menutup sebesar itu dan sebagainya. Karena strategi apapun yang kita lakukan, taruhlah misalkan dalam pengelolaan proyek itu dengan drainase yang lebih dari yang dipersyaratkan, tetapi kalau outputnya ataupun exitnya itu tidak diakomodasi oleh drainase yang bagus, juga akan tetap berdampak terhadap aliran air ataupun genangan itu, yang kemudian kalau itu tidak tersalurkan dengan cepat maka akan menjadi banjir kan seperti itu. Jadi kita di titik itu maka pasti kita akan merapikan dahulu proyeknya, kemudian masyarakat pun juga nanti juga akan menata kembali cara pengelolaan lingkungannya, karena ketika proyek itu sudah selesai kan diserahkan kepada Pemda sebenarnya, dan Pemda sendiri harus langsung menata ruang yang diserahkan itu, selain dia menambah aset, karena 40% kami ini kita serahkan kepada Pemda, drainase, RTH, jalan, semuanya kita serahkan dan itu menjadi aset. Kemudian oleh Pemda ditata ulang, kemudian juga dianggarkan untuk pengelolaan. Terus untuk menjawab kepada pertanyaan bahwa ini memberi tekanan terhadap penjualan, memang kita nyatakan bahwa di awal tahun sampai sekarang ini realisasi penjualan memang relatif tertekan. Meskipun pemerintah sudah memberikan stimulus PPNDTP dan sebagainya. Karena kita tahu dari 2 tahun yang lalu adanya pergerakan hampir 10 juta golongan menengah yang mengalami dorongan untuk menjadi yang tidak mampu kan. Ada 10 juta lebih itu. Ya, bergeser kelas sosial. Ya. Nah, dari titik itu berarti ada tekanan terhadap pendapatan. Dari kondisi itu maka properti atau perumahan pasti akan mendapatkan tekanan dalam hal penjualan. Tetapi khusus untuk rumah yang MBR ataupun RSA itu tidak akan bergerak turun banyak. Karena apa? Karena ini rumah pertama. Kita tahu bahwa secara sosiologis masyarakat Indonesia ketika berumah tangga, salah satu yang akan didorong, yang akan dikejar untuk direalisasikan adalah adanya rumah itu. Dan alhamdulillah pemerintahan Prabowo membuat keputusan atau kebijakan yang hebat, yang mulia menurut saya adalah Prabowo ingin melakukan pemberantasan kemiskinan melalui instrumen dengan pembangunan 3 juta rumah itu. Oke. Sebelum ke 3 juta rumah Pak, saya masih ingin kembali membahas tentang perumahan yang ada di wilayah Bekasi. Lantas apa yang bisa disampaikan kepada calon-calon pembeli yang sedang mempertimbangkan untuk membeli rumah di Bekasi? Karena kalau kita lihat wilayah dari banjir saat ini cukup lebar Pak dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Apa yang mungkin bisa kita tawarkan kepada para pembeli dan bagaimana Real Estate Indonesia menyampaikan atau memberikan etikat baik kepada pengembang yang masih ingin membuka ataupun membangun properti di Bekasi, Pak? Yang pasti ketika kita ada masalah, ada musibah seperti ini, yang pertama adalah mencari sumbernya dahulu. Sumber
kenapa ini terjadi. Tetapi ketika damage-nya itu besar, maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang unusual, sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Ya, yang namanya banjir, yang namanya curah hujan itu kan kita nggak bisa memprediksikan, gitu. Hanya saja ketika infrastrukturnya itu bisa terkelola dan treatmentnya itu terjaga, maka itu akan bisa meminimalkan dampaknya. Kemudian bagi masyarakat untuk memiliki rumah itu sederhana, ya. Caranya adalah bahwa pasti ada riwayat mengenai satu lokasi apakah terkena banjir atau tidak. Tetapi kalau rata-ratanya seperti sekarang ini hampir semuanya banjir, berarti indikatornya digerakkan lebih turun lagi. Dampaknya yang paling minim yang mana? Nah, tetapi kalau akan lebih cerdas lagi melihatnya adalah ketika setelah adanya bencana ini developernya melakukan treatment seperti apa. Itulah berarti indikator developer yang berpikir bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada meskipun kondisi seperti itu, tetapi bisa berupaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus menyalahkan pihak lain.